Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi Manajemen yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan Microsoft Word. Microsoft Word adalah salah satu program pengolah kata yang dipersut oleh Microsoft dan dimasukkan ke dalam bundle Microsoft Office. Nah, dalam bundle tersebut selain Microsoft Word ada yang namanya Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, OneDrive, dan lain-lain. Microsoft Word menjadi program pengolah kata yang handal dan paling banyak digunakan oleh pengguna komputer di dunia. Microsoft Word memiliki beberapa versi sejak lahirannya di tahun 83. Nah, beberapa versi memang didesain untuk sistem operasi Windows seperti Microsoft Word 97, Microsoft Word 2000, Microsoft Word XP, Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2016, dan yang terbaru itu Microsoft Word 2019. Kesemuanya memiliki kelebihan berdasarkan pengembangan dari versi sebelumnya. Nah, hadirnya Microsoft Word ini menggantikan mesin ketik yang sudah kuno. Nah, dengan Microsoft Word kita bisa membuat dokumen dengan mudah. Kita bisa menyimpan lalu mencetaknya kapan saja. Kalau dulu masih menggunakan mesin ketik, itu dengar sekali ketika sedang mengetik ya, bunyinya keletak begitu ya. Nah, kalau salah maka harus mengulangi dari awal kalau dengan menggunakan mesin ketik. Tapi kalau menggunakan Microsoft Word, ketika salah tinggal dihapus dan kita bisa melanjutkan saja. Nah, Microsoft Word sebagai aplikasi pengolah kata terpopuler. Jadi Microsoft Word ini mempunyai berbagai macam fungsi. Nah, fungsi dan kegunaan Microsoft Word itu antara lain yang pertama adalah untuk membuat dokumen dengan cepat. Yang kedua, untuk membuat dokumen yang bisa dicetak. Yang ketiga, untuk menyimpan dokumen dalam ukuran kecil dan format yang beragam. Yang keempat, untuk membuat tulisan dalam berbagai variasi. Dan yang kelima, atau yang terakhir, untuk membuat label surat dan lain-lain. Keunggulan Microsoft Word. Keunggulannya antara lain yang pertama, tampilan interface yang bersahabat. Yang kedua, menyimpan dokumen dalam berbagai format. Yang ketiga, tersedia banyak template. Yang keempat, tersedia berbagai gaya tulisan. Jadi font yang ada di dalam Microsoft Word ini bermacam-macam, banyak sekali font yang ada di Microsoft Word. Jadi kalau dirasa font yang tersedia di Microsoft Word kurang, kita bisa menginstal font tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Terkoneksi dengan SkyDrive, memiliki tampilan Reading View dan Print View. Adapun kelemahan dari Microsoft Word, kelemahannya apa saja? Yang pertama adalah harganya mahal. Ya memang kalau kita beli original memang harganya mahal ya. Kalau download di internet ya gratis, tapi ya krek-krekan begitu. Nah, ukuran installer besar ya. Ukuran installer besar. Nah, kalau kita menggunakan Microsoft Office ini filenya besar ya, hampir bahkan lebih 1 giga ya. Nah, aplikasi pengolah kata. Jadi selain Microsoft Word ini ada aplikasi lain dalam pengolah kata. Yang pertama adalah OpenOffice.org Writer. Aplikasi ini adalah pengolah kata dan alat desktop publishing dengan fitur lengkap. OpenOffice.org Writer ini menyediakan dukungan banyak format jenis ya, file seperti dokumen terbuka dengan format ODF, Microsoft Word Doc, RTF, dan format HTML. Mempunyai tampilan dan opsi yang hampir sama dengan Microsoft Word. Bedanya, OpenOffice dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public Lisensi sehingga dapat didistribusikan secara gratis. Yang kedua adalah AbiWord.
Nah, Anda bisa menggunakan semua fitur-fitur umum yang biasa ada pada program pengolah kata, termasuk fitur-fitur melakukan cut dan paste, highlight, dan banyak tool-tool formatting dengan aplikasi ini. Keunggulan dari API Word diantaranya adalah kemampuannya untuk membuka serta menyimpan dokumen yang dibuat dengan Microsoft Word. Meski Word memiliki fungsi atau memiliki format file sendiri. Yang ketiga adalah keyword. Keyword memiliki kesamaan dengan Open Office dan API Word, yakni sama-sama berlisensi GPL. Aplikasi ini dikembangkan oleh KDE, Desktop Environment, yang merupakan lingkup desktop yang sering digunakan dalam sistem operasi berbasis Linux. Nah, program keyword dapat berjalan di Windows, Linux, dan juga OS atau Apple. Nah, di samping ini merupakan gambarnya, ya, gambar dari keyword. Nah, yang keempat, LibreOffice Writer. Aplikasi ini adalah sebagian atau bagian dari aplikasi LibreOffice Suite. LibreOffice Suite mempunyai fitur lengkap pengolah kata dan desktop publishing tool yang modern. Dengan LibreOffice Writer, pengguna dapat membuat semua jenis dokumen seperti surat, fax, agenda, bahkan membuat buku dengan isinya, diagram, dan indeks. Ya. Nah, di samping ini merupakan LibreOffice 3. Dulu ketika saya ini di warnet ada yang masih menggunakan ini ya. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada kayaknya. Bahkan warnet pun sudah bergeser ya, karena sekarang masing-masing mempunyai laptop, mempunyai PC ya. Komponen Microsoft Word ini merupakan software pengolah kata yang berbasis graphical user interface. Ini berarti ketika kita menjalankan program ini, Word akan menunjukkan tampilannya kepada pengguna. Pengguna siapa? Pengguna adalah kita, ya, brandware. Tampilan Microsoft Word ini meliputi pula semua komponen yang membentuk lingkungan kerjanya. Nah, bagian tampilan pada Microsoft Word adalah Office button, title bar, quick access toolbar, ribbon, tab dan group, roller, vertical dan horizontal toolbar, view button, zoom slider, status bar. Ini merupakan gambar dari komponen Microsoft Word. Yang pertama, quick access toolbar. Ini mulai dari penyimpanan, kemudian undo, redo. Kemudian di sini berikutnya adalah title bar. Title bar jadi judul atau judul file yang kita buat. Ketika belum dikasih nama atau belum disimpan, maka otomatis di sini ada dokumen satu begitu. Kemudian Windows Control, ya, mulai dari minimize, membesarkan, kemudian menutup. Berikutnya menu bar. Di sini ada file, home, insert, descent, back layout, reference, mailing, review, view, dan seterusnya. Ini merupakan menu bar. Berikut ada scroll bar. Scroll bar ini untuk menaikkan dan menurunkan lembar kerja kita. Kemudian zoom tool untuk membesar dan memperkecil lembar kerja yang kita buka. Kemudian teks area teks atau tempat atau lembar kerja yang kita gunakan. Nah, yang terakhir ada dokumen information. Dokumen informasi ini memberikan informasi kita sekarang mengerjakan di halaman berapa dari total halaman, dan kata yang sudah kita buat itu berapa kata di situ. Nah, itu di dokumen informasi. Kemudian Office button. Yang pertama adalah new, digunakan untuk membuat file dokumen kosong baru. Kemudian open, digunakan untuk membuka file dokumen yang tersimpan. Save, perintah untuk menyimpan file dokumen aktif. Save as digunakan untuk menyimpan file dokumen ke dalam format tertentu.
Print digunakan untuk mencetak file dokumen yang sedang aktif. Prepare digunakan untuk melakukan properti khusus terhadap file dokumen aktif. Kemudian send digunakan untuk mengirim file dokumen aktif sebagai email atau fax email. Publish perintah untuk menerbitkan dokumen aktif ke website, blog, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah close digunakan untuk menutup file dokumen aktif. Tab adalah deretan menu yang ditandai dengan teks, terdiri dari tab file, insert, big layout, dan lain-lain. Nah, sedangkan ribbon adalah sekumpulan menu dalam setiap tab, sedangkan group adalah kumpulan atau kelompok menu dalam setiap ribbon yang memiliki kesamaan fungsi. Jadi tab menyediakan ribbon terdiri dari beberapa grup, dan grup terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi. Nah, berikut ilustrasinya ada di gambar. Ini ilustrasinya, silakan diperhatikan. Grup clipboard terdiri dari sekumpulan menu, yaitu yang pertama paste untuk menempelkan hasil copy atau cut, kedua cut untuk memotong teks atau objek terpilih, yang ketiga untuk mengadakan atau menggandakan teks atau objek terpilih, keempat format pointer digunakan untuk meniru format dalam format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Clipboard digunakan untuk membuat susunan kalimat yang di-copy. Fungsi grup pada ribbon home. Menu-menu di grup font secara khusus berfungsi untuk pemformatan seputar huruf, terdiri dari font untuk memilih jenis huruf, font size untuk mengatur ukuran huruf, group font untuk memperbesar ukuran huruf secara instan, shrink font untuk memperkecil ukuran huruf secara instan, case untuk mengubah status huruf ke kapital atau huruf kecil. Clear formatting untuk menghapus pemformatan teks terpilih, bold untuk menebalkan teks terpilih, italic untuk memiringkan teks terpilih, underline untuk berikan garis bawah pada teks terpilih, strict arc memberikan tanda coret pada teks terpilih, subscribe untuk mengetik karakter pemangkatan, superscribe untuk mengetik karakter pemangkatan, text effect untuk memberikan efek karakteristik pada teks terpilih, backlight color untuk memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih, font color untuk mengatur warna teks terpilih. Nah, grup paragraf terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi untuk mengatur paragraf teks. Perintah-perintah grup paragraf yaitu yang pertama adalah bullet untuk memberikan tanda bullet di paragraf terpilih. Yang kedua numbering untuk memberikan pemformatan atau format penomoran di setiap paragraf terpilih. Yang ketiga decrease ident untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Increase ident untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Left to right untuk menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan atau format Latin. Right to left untuk menjadikan arah teks berjalan dari kanan ke kiri atau format Arab. Kemudian sort untuk menyortir data. So paragraph mark untuk menampilkan, menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Align text left untuk mengatur teks rata kiri. Center untuk mengatur teks rata kanan. Align text right untuk mengatur teks rata kanan. Justify untuk mengatur teks rata kanan kiri. Line spacing untuk mengatur jarak antar baris teks. Shading untuk mengatur jarak antar baris teks. Shading untuk mengatur warna latar teks terpilih. Border untuk memberikan garis tepi pada teks.
Group style ini terdiri dari dua menu, yaitu heading style berisi pilihan format penjudulan paragraf terpilih. Jadi heading style nanti itu kita gunakan atau kita praktekkan dalam membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan heading style. Kemudian style berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Nah, secara umum, grup editing ini terdiri dari find, replace, dan select. Fungsinya adalah find ini untuk mencari kata tertentu berdasarkan input keyword tertentu dalam suatu file. Kemudian yang kedua, replace untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk mengganti dengan kata tertentu dalam satu file. Misal kita sudah mengetik banyak tapi keliru ya. Misalkan survei ini kita ketik di situ survei pakai i. Nah, itu kita ganti replace ya. Yang survei pakai i ditulis di sebelumnya, kemudian di replace survei pakai i ya. Kemudian akan terganti semua kata-kata yang keliru tadi kalau kita replace all ya. Jadi tidak usah mengedit satu persatu, tapi semuanya akan terganti secara otomatis. Kemudian select ya, digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Perhatikan video cara cepat untuk mengetik dengan Microsoft Word. Can get done fast if you learn how to control the keys efficiently. You will need a keyboard or typewriter, patience, time to practice, and a computer with internet access. Step 1. Nah, cara Position your pertama. fingers on the keyboard. Langkah Put pertama your little diperhatikan left langkah finger on pertama. the A and your right little finger on the semicolon. Lay your fingers one at a time on each consecutive key and place your thumbs on the spacebar. The F and J keys on most keyboards have small bumps to easily identify where your two pointer fingers should stay without having to look down. Step 2. Learn what fingers Langkah control kedua, which perhatikan. keys. The left index finger controls the F, G, R, T, 4, 5, V, and B. The left middle finger controls the D, E, 3, and C. The left ring finger controls the S, W, 2, and X. The left little finger controls the A, Q, 1, Z, and Shift. Step 3. Learn what keys the fingers on the right hand type. The fingers on the right hand control the same pattern of keys as you learned on the left side. Step 4. Press the spacebar with your right thumb. Step 5. Master the shift keys with your little fingers. Press the shift key while simultaneously pressing the letter of choice to type a capital letter. If the letter is pressed by the right hand, use the left shift key, and vice versa. Step 6. Sit up straight with both feet on the floor. Position your chair and keyboard so your arms are at a 90-degree angle and are parallel to your legs. Keep your elbows next to your body and your head straight. Try not to look down at the keys. Jangan Step lakukan 7. Practice typing. You can learn for free online by visiting websites with touch typing tutorials. Learning the art of typing will save you tons of time over the hunt and peck method. Did you know the letters on old typewriters used to be listed alphabetically? In the late 1800s, Christopher Latham Scholes rearranged the keys to prevent jamming. Oke. Pada gambar ini tunjukkan ada warna-warni keyboard. Di situ dilengkapi dengan jari tangan kanan dan juga jari tangan kiri. Nah, warna-warni tersebut itu dipencet dengan warna jari yang ada di dalam jari. Nah, antara 5 dan 6 itu merupakan pemisah. Jadi antara kanan dan juga tangan kiri. Nah, silakan dipraktekkan nanti hasilnya di submit di e-learning. Nah, demikian pertemuan pada kali ini. Semangat terus mahasiswa prodi manajemen, jaga kesehatan ya. Jangan banyak keluar rumah, jangan bergerombol ya. Gunakan masker, gunakan hand sanitizer ya. Banyak olahraga, sehat semua, sehat terus.
Saya akhiri billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.